informasi terbaru bahwa kekristenan itu, orang Kristen itu adalah agama yang paling banyak dianiaya. Laporan dunia menyatakan bahwa orang kekristenan itu, orang-orang Kristen itu yang paling banyak dianiaya. Penganiayaan agama selama berabad-abad telah dilakukan di bawah apa yang diklaim sebagai perintah Tuhan. Penganiayaan itu bukanlah ciri khas agama manapun. Itu bukan ciri khas agama Kristen, agama Hindu, agama Islam. Semua agama ini mengajarkan kita harus memiliki kebaikan. Kenapa? Proses penyelamatan harus melewati masa kesukaran. Kenapa harus ada air bah? Kenapa orang-orang zaman itu tidak mati sakit aja, Tuhan mati diam-diam aja begitu ya. Dan kenapa tidak langsung saja kepada keselamatan? Nah, di sini kita lihat ya. Untuk supaya apa? Untuk supaya itu menjadi satu pembelajaran. Tapi kadang-kadang kita untuk dapat bertobat sesungguhnya kadang-kadang harus di-shock disiplin. Disiplin yang di-shock, disiplin yang memang mengagetkan. Tantangan apa kira-kira yang masih kita hadapi saat ini? Apakah kita memiliki tantangan yang sukar untuk berbakti saat ini? Mungkin di Amerika Serikat atau di negara Eropa itu tidak ada. Ya. Tidak ada tantangan seperti itu. Tapi masih banyak umat manusia, umat-umat Kristen di dalam dunia ini saat ini menghadapi tantangan. Ya. Dan kita bisa melihat itu dapat, mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung, tapi kita bisa membaca, ya seperti saya pernah tampilkan dan saya ingin bawa kembali ya dengan informasi-informasi terbaru bahwa kekristenan itu, orang Kristen itu adalah agama yang paling banyak dianiaya. Laporan dunia menyatakan bahwa orang kekristenan itu, orang-orang Kristen itu yang paling banyak dianiaya. Dan ada daftar ya. Ada daftar negara-negara yang menganiaya. Nomor 1 saat ini tentu saja North Korea, ya. Kedua adalah di Yemen, ya. Orang Kristen, dan juga di Afghanistan dan lain sebagainya. Dan Indonesia juga masuk, saudara ya. Jadi ada 50 negara menurut Christianity Today. 50 negara yang tersulit bagi pengikut Yesus di tahun apa? Di tahun 2024. Karena itu berdasarkan statistik di tahun 2023, ya. Jadi umat Kristen, ya, mencatat bahaya oleh sebab adanya apa? Ada fundamentalisme, ya bukan hanya di negara-negara Islam, tapi juga di negara-negara seperti Hindu, di India. Itu orang-orang Kristen di India itu mengalami penganiayaan yang hebat, ya. Hampir menurut laporan dari Christianity Today ini ya, hampir 5.000 orang Kristen itu dibunuh karena iman mereka di tahun 2023. 5.000 orang mati. Ya, hampir 4.000 orang itu diculik. Sekitar 15.000 gereja itu diserang atau ditutup. Lebih dari 295.000 umat Kristen terpaksa mengungsi dari rumah mereka karena iman mereka. Jadi ini ada satu hal nyata. Penganiayaan itu adalah suatu hal yang nyata. Dan di mana saja itu terjadi, ada ini daftarnya ya. Yang harus dilihat ya. Open Doors ini membuat ranking ya. Dan coba kita lihat, ini adalah negara-negara dalam dunia ini ya, yang mulai dari tingkatannya cukup tinggi ya, sangat tinggi dan paling tinggi, extreme level of persecution. Kita lihat itu ada termasuk ya, nomor 1 itu adalah di North Korea, kalau Anda bisa lihat ya. Nomor 2 itu Anda bisa lihat di Yemen dan juga negara-negara Islam lainnya, termasuk juga Indonesia juga ya. Indonesia memiliki peringkat ke-42 ya. Nah, yang menarik, yang cukup menarik kita lihat kenapa di negara-negara seperti Eropa begitu ya, atau Amerika Serikat itu kok tidak ada ya. Tidak ada. Nah, kalau kita melihat negara-negara yang suka menganiaya ini adalah negara-negara yang beragama. Negara-negara yang kuat dalam agama mereka, walaupun bukan agama Kristen ya. Seperti nomor 11 ini di India, nomor 11 ya. Itu Hindu berkuasa di situ ya. Kalau di Yemen, Islam dan lain sebagainya, inilah laporan-laporan tersebut ya. Kenapa? Nah, inilah sebabnya ada satu statement yang di Susan Anthony, dia katakan apa? Penganiayaan agama selama berabad-abad telah dilakukan di bawah apa yang diklaim sebagai perintah Tuhan ya. Jadi inilah ya, kenapa negara Amerika, Eropa itu tidak menganiaya? Karena mereka negara sekuler. Ya. Mereka negara sekuler. Mereka memisahkan antara agama dan negara. Sedangkan negara-negara yang menjadi penganiaya umat Kristen saat ini adalah negara yang mengaku diri mereka itu adalah penganut agama, negara beragama dengan agama mayoritas. Nah, kalau ada agama mayoritas, maka mereka akan menganiaya yang minoritas. Dan dalam sejarah gereja,
sejarah gereja kita juga sudah lihat itu. Pada saat gereja Kristen, tadinya dianiaya. Mereka minoritas yang dianiaya oleh orang-orang Romawi. Lalu kemudian apa? Mulai dari Kaisar Konstantin, mereka dijadikan agama negara. Apa yang terjadi dengan agama Kristen mula-mula? Ya, pada saat mereka menjadi mayoritas, mereka menganiaya. Mereka menjadi penganiaya. Seperti kita sudah selidiki, kita sudah pelajari dari sejarah gereja. Dan ini kita lihat juga, bukan hanya dari sejarah gereja, dari dalam Alkitab sendiri. Bagaimana agama mayoritas pada saat itu, zaman itu, agama mayoritas pada saat gereja Kristen mula-mula itu berkembang, agama mayoritas saat itu adalah Yudaisme, agama Yahudi. Dan apa yang dilakukan oleh agama Yahudi, di bawah pimpinan yang penganiaya nomor 1 saat itu adalah si Saulus. Saulus itu kemudian menjadi Rasul Paulus, kemudian dia bertobat. Tapi sebelum dia bertobat, dialah yang menyebabkan Diakon Stefanus mati. Ya. Kalau Anda baca dari Kisah Fatsal 8, dia menyebabkan. Dan bukan itu saja, dia mencoba untuk mengejar orang Kristen mula-mula. Orang Kristen mula-mula itu, nama mereka itu adalah the people of the way, atau orang-orang jalan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi semua orang yang mengikuti Yesus, mengikuti apa disebut sebagai orang the way, people of the way, orang jalan. Ya. Karena Yesus yang sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan mari kita baca Kisah 9 ayat 1-2. Di sana dikatakan apa? Kisah 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Ini sebelum dia bertobat. Berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia sudah berhasil membunuh Stefanus. Sekarang kemudian apa yang terjadi? Ia menghadap imam besar. Ayat 2. Ia menghadap imam besar, dan ayat 2 katakan, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, itu orang Kristen mula-mula, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi dialah penganiaya pertama, ya, atas nama agama, atas nama agama. Lalu dia coba kejar, tapi dalam perjalanannya ke Damsyik itulah dia melihat apa? Cahaya yang menerangi dia, membutakan matanya, lalu dia mendengar suara Yesus Kristus, ya. Dan dia kemudian bertanya, Tuhan, siapakah kamu? Siapa engkau? Lah Yesus katakan, akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya itu. Yang engkau aniaya itu. Lalu kemudian Saulus katakan, what shall I do now? Apa yang saya harus buat? Lalu Yesus kemudian mengarahkan, kamu harus pergi ke ini dan ini. Dan kemudian Saulus ini menjadi Rasul Paulus. Penganiaya yang menjadi penginjil Kristen yang utama di perjanjian baru. Di perjanjian baru. Tapi itulah ya. Jadi penganiayaan itu kemudian kita lihat mulai dari orang Yahudi kepada orang Kristen mula-mula, mereka minoritas. Tapi orang Kristen mula-mula kemudian di zaman Konstantin menjadi agama mayoritas. Akhirnya mereka menganiaya. Dan sehingga timbullah reformasi seperti reformasinya daripada Martin Luther. Ya, inilah sejarah, saudara ya. Inilah sejarah. Kenapa? Karena kita lihat apa yang terjadi. Konstantin menjadikan gereja Kristen mula-mula itu menjadi agama negara. Pada saat agama itu digabung menjadi negara, bukannya terpisah. Ya, kita harus di Amerika Serikat, konstitusi negara itu memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara itu tidak boleh disatukan. Kenapa? Karena ada dasar daripada apa yang telah terjadi di Kisah 9 ini, atau dari sejarah gereja Kristen. Pada saat gereja Kristen itu dijadikan agama negara, maka itu kaum minoritas akan beramai. Ya, seperti kita lihat di negara mana saja, coba bisa kita lihat di India saat ini. Agama negaranya itu Hindu dan lain sebagainya. Dan di Saudi Arabia atau di Yemen, agama negaranya itu Islam dan lain sebagainya. Mayoritas mereka berkuasa, minoritas yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka itu, waduh, menjadi masalah, mendapatkan masalah. Itulah sebabnya para konstitusionalis Amerika Serikat itu memisahkan antara agama dan negara. Dan salah seorang revolusioner atau pendiri gereja, bukan gereja, negara Amerika mula-mula yang bernama Thomas Paine, dia menuliskan ini, ya, bahwa penganiayaan, dia katakan, penganiayaan itu bukanlah ciri khas agama manapun. Itu bukan ciri khas agama Kristen, agama Hindu, agama Islam. Semua agama ini mengajarkan kita harus memiliki kebaikan. Jadi penganiayaan itu bukanlah ciri khas agama manapun. Tapi kenapa agama-agama itu, termasuk agama Kristen mula-mula itu, menjadi penganiaya? Hindu, Islam, dan semua itu yang menjadi agama negara itu, kenapa mereka sekarang menganiaya? Kenapa? Karena ini, penganiayaan bukanlah ciri khas agama manapun,
Namun hal ini selalu menjadi ciri khas sebuah agama yang didirikan berdasarkan hukum. Kalau mula-mula seperti Konstantin, dihukumkanlah oleh Konstantin bahwa, hey, agama Kristen sekarang menjadi agamanya Romawi. Nah, itu jadi masalah. Itu menjadi masalah. Itulah sebabnya Thomas Paine itu dan para pendiri negara Amerika Serikat mula-mula itu memisahkan antara agama dan negara. Kenapa? Kalau sampai agama dan negara itu disatukan, menjadi satu agama itu menjadi mayoritas, maka tendensi adalah apa? Yang minoritas itu akan mendapatkan masalah. Dan itulah, tapi sekarang ya ada usaha-usaha di Amerika Serikat ini untuk mari kita hancurkan tembok pemisah antara agama dan negara. Mari kita jadikan agama Kristen itu menjadi agamanya Amerika Serikat. Kita perlu supaya orang-orang Amerika ini bermoral. Dan moralitas apa? Standar moralitas apa? Standar moralitas kekristenan. Jadi orang Kristen itu harus apa? Orang agama Amerika itu harus agama Kristen. Ini menjadi masalah, ya. Kenapa? Karena menjadi pertanyaan, Kristen yang mana? Ada Kristen yang masuk hari Minggu, ada Kristen yang masuk hari Sabtu. Nah, mereka kan, kalau mayoritasnya Kristen hari Minggu, maka semua harus mengikuti Kristen hari Minggu. Dan itulah yang akan menjadi masalah nantinya. Itulah yang akan menjadi masalah. Dan kita sudah pernah pelajari itu lalu. Dan itu akan kembali terulangi kembali. Ya. Agama saat ini, saya tidak mau tampilkan, tapi Anda bisa baca bagaimana begitu banyak usaha-usaha kaum Christian nasionalis namanya. Di Amerika Serikat ada namanya Christian nasionalis. Orang-orang Kristen nasionalis atau yang fundamentalis yang kembali ingin supaya Amerika Serikat ini memiliki asas-asas kekristenan. Dan mereka ingin menghancurkan seperti yang didirikan oleh para konstitusionalis Amerika Serikat, pendiri Amerika Serikat, yaitu harus dihancurkan tembok yang memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara itu disatukan. Tujuan mereka bagus. Biarlah doa-doa kepada Yesus dilayangkan kembali di sekolah-sekolah kita. Saat ini tidak boleh. Tidak boleh ada yang berdoa. Kenapa? Ya itu, di sekolah-sekolah pemerintah itu tidak boleh ada doa orang Kristen di kelas-kelas. Tapi mereka bilang, harus kita mulaikan kembali. Sepertinya bagus. Ya, sepertinya bagus. Tapi hati-hati. Ujung-ujungnya, kalau sampai agama Amerika itu adalah agama Kristen, maka itu akan dipaksakan, yaitu dipaksakan apa? Pada saat-saat tertentu kita sudah pernah pelajari, maka akan terjadi, pasti terjadi ya, nubuatan sudah dituliskan, itu akan terjadi dan itu akan menyebabkan umat-umat Tuhan yang setia dengan firman Tuhan, termasuk penurutan hari Sabat, itu akan mendapatkan masalah. Kenapa? Karena agama yang menjadi apa? Didirikan berdasarkan hukum. Tapi jangan kita khawatir. Ya, itu pasti akan terjadi. Sunday law yang kita sering dengar ya, hukum hari Minggu, itu akan menjadi apa? Bagian kembali dalam sejarah dunia ini dimulaikan dari Amerika Serikat. Ya, Yohanes 16 ayat 33, Yesus sudah mengamarkan, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, tetap damai walaupun menghadapi tantangan. Ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia, aku telah menderita. Yesus katakan, kalau orang-orang yang tetap setia kepada firman Tuhan seperti kaum Waldensia, pelajaran kita katakan, mendapatkan aniaya dari gereja saat itu. Kenapa? Karena mereka mempertahankan kebenaran, ya. Tetap setia dengan firman Tuhan. Dan itulah sebabnya bahkan Billy Graham sendiri, ya. Billy Graham katakan, orang Protestan yang Amerika Serikat, dia katakan, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kesetiaan dan penganiayaan seringkali berjalan beriringan. The Bible clearly says that faithfulness and persecution often go hand in hand, ya, go hand in hand atau apa ya. Jadi inilah. Jadi kenapa? Pada saat kita setia kepada Kristus, kita menjadi musuh iblis. Kita menjadi musuh iblis. Iblis akan menyerang orang-orang yang setia kepada Tuhan. Akan ada kesukaan. Tapi sekali lagi kita harus tahu, di dalam dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego mendapatkan apa? Keselamatan. Ada 10 tulah yang kena kepada orang-orang Mesir. Tapi umat-umat Tuhan yang ada di lembah Goshen, mereka terhindar daripada tulah yang Tuhan kirimkan. Ya. Jadi Yeremia 30:7 sudah katakan, hai, alangkah hebatnya hari itu. Hari kesusahannya akan terjadi. Pada saat itu digambarkan bagaimana umat-umat Tuhan akan mendapatkan serangan dari Babylon dan lain sebagainya itu ya. Alangkah hebatnya hari itu. Tetapi
Tidak ada taranya, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi hari yang hebat kesusahan itu, kesusahan paling hebat bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Jadi ada kesusahan, ada kesukaran, ada aniaya, tetapi perkataan kesusahan, kesukaran itu selalu diiringi dengan kata keselamatan. Ya. Pola Alkitab itu sudah jelas ya. Pola Alkitab ya. Seperti kenapa Nabi Yeremia bicara itu? Karena bangsa ini sudah apa? Sudah murtad ya kepada Tuhan. Dan Allah biarkan mereka. Akhirnya, karena Allah tidak bisa bela-belain terus mereka ya. Allah biarkan. Ditawanlah mereka oleh apa? Ditawanlah mereka oleh bangsa Babylon. Kenapa? Karena supaya mereka dapat berbalik kembali. Dan inilah pola Alkitab ya. Sebelum munculnya satu tatanan baru. Sebelum munculnya satu pembaruan. Seperti dunia yang baru di zaman Nuh. Ya. Seperti dunia yang baru di zaman Nuh dan kita lihat lain-lain sebagainya itu ya. Akan terlebih dahulu terjadi adanya trauma atau kekacauan. Seperti air bah. Akibat daripada air bah, penyebab air bah, dosa manusia. Akibat daripada air bah, ada kehidupan yang lebih baru terjadi. Demikian juga bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Ada tatanan baru. Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka tidak menghidupkan kehidupan seperti orang Mesir. Tapi kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, walaupun mereka masih macam-macam ya, bergolak mereka, tapi mereka memiliki satu tatanan baru. Ada pembaruan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Jadi periode pergolakan dan kekacauan ini, yang mana ada penganiayaan ini, dapat dinilai sebagai penghakiman ilahi bagi yang menolak Allah, maupun sebagai pembebasan bagi umat sisa yang setia kepada Allah. Pada akhirnya mereka akan apa? Selamat. Nah, ini yang terjadi ya. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan ingin ada tatanan baru, ada pembaruan, ya, Tuhan ingin ada kehidupan yang lebih baik. Kok kenapa Tuhan harus melewati apa? Melewati masa kesukaran. Kenapa tidak langsung aja daripada Nuh susah-susah bisa kan banyak kita maunya begitu ya. Daripada susah-susah ini ya kenapa Tuhan tidak gantinya mereka harus apa? Dibinasakan. Kenapa Tuhan tidak buat saja kehidupan yang baik ya? Tapi kalau Tuhan mau buat kehidupan yang baik, apa yang terjadi dengan orang-orang yang sudah menolak Tuhan itu? Ya. Apa mereka kenapa harus melewati air bah? Mungkin Anda matikan saja. Apa bedanya mereka mati dengan air bah dan mereka apa? Mati dengan penyakit dan kata lain. Kenapa harus dengan sepertinya air bah yang mengerikan yang harus mereka lihat? Kenapa mereka tidak mati sakit pelan-pelan aja mereka matinya? Biar saja yang hidup sisa itu hanya si Nuh dan keluarganya. Mungkin Anda bertanya seperti itu ya. Nanti mari kita jawab pertanyaan tersebut ya. Kenapa proses penyelamatan harus melewati masa kesukaran? Kenapa harus ada air bah? Kenapa orang-orang zaman itu tidak mati sakit aja, Tuhan mati diam-diam aja begitu ya. Dan kenapa tidak langsung saja kepada keselamatan? Nah, di sini kita lihat ya, untuk supaya apa? Untuk supaya itu menjadi satu pembelajaran. Agar supaya menyatakan bahwa penipuan setan itu telah menyebabkan konsekuensi yang harus dialami oleh umat manusia. Kalau misalnya umat-umat di zaman Nuh itu, mereka matinya Tuhan matikan mereka dengan cara mereka cuma mati diam-diam, mati sakit semua begitu ya dengan lain ya. Maka itu tidak memiliki satu efek yang apa ya? Satu efek yang besar untuk melihat begitu hebat penipuan setan tersebut dan bagaimana karakter kasih Allah itu dinyatakan ya. Kenapa? Kita tahu bahwa setan adalah bapa segala dusta. Pendusta itu bapa itu adalah pendusta. Dia telah berdusta sejak zaman apa? Sejak zaman Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Dan dia kalau konsekuensinya itu adalah sesuatu hal yang tidak besar dengan kata lain, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi, orang akan katakan itu bukan sesuatu hal. Itu bukan merupakan sesuatu konsekuensi daripada dosa yang disebabkan oleh setan. Ya mungkin orangnya itu karena salah makan, ya, bukan karena setannya yang menjadi masalah. Dan itulah sebabnya harus dilihat ada konsekuensi yang drastis dengan kata lain. Drastis. Walaupun sebelumnya Tuhan sudah memberikan amaran 120 tahun. Tuhan sudah memberikan amaran agar supaya kelihatan yang drastis itu. Drastisnya mereka bukan mati karena sakit yang biasa-biasa saja. Tapi drastisnya mereka sudah melihat akibat penurutan mereka terhadap bapa pendusta. Dan mereka menolak kasih Tuhan yang sudah dinyatakan untuk supaya mereka dapat diselamatkan. Dan itulah sebabnya kita lihat kadang-kadang Tuhan memberikan object lesson, pelajaran, supaya kita apa? Menerima
kebenaran tersebut. Betul, kita dapat dinamakan soft disiplin, disiplin yang lunak. Tapi kadang-kadang kita untuk dapat bertobat sesungguhnya kadang-kadang harus di shock disiplin. Disiplin yang di shock, disiplin yang memang mengagetkan atau mengejutkan agar supaya umat manusia tahu keberdosaan yang telah terjadi yang disebabkan oleh penurutan terhadap setan, dan sesungguhnya kasih, kalau kita menerima kasih Kristus, keselamatan itu dapat kita peroleh. Jadi Allah adalah kasih, dan dalam kasihnya ia menawarkan keselamatan. Yohanes 3:16. Seperti dia 120 tahun dia berbicara kepada Nuh ya, supaya orang-orang bertobat ya. Tapi kadang-kala tidak selalu. Ya, kadang-kala Allah harus melepaskan proteksinya dan membiarkan dosa menjadi masak. Dosa menjadi masak dan menyebabkan dusta setan menjadi semakin nyata. Kalau air bah itu tidak terjadi, umat manusia itu mati saja hanya karena sakit. Dusta setan itu tidak seperti pada saat terjadinya air bah. Ya. Tidak seperti air bah. Dan manusia itu tidak akan bisa betul-betul bertobat. Tapi pada saat terjadinya air bah, disitulah kita semua melihat bagaimana pembinasaan total itu dapat terjadi. Bukan pembinasaan individu oleh sebab sakit dan lain sebagainya. Dan ini menjadi satu pelajaran untuk menghadapi nantinya pembinasaan total pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Bukan oleh air bah, melainkan oleh api. Api yang menghanguskan. Itulah bedanya. Kenapa? Harus ada tindakan drastis. Yang Allah harus lepaskan proteksinya karena dosa yang sudah menjadi masak. Ya. Roma 1. Ayat 18 ya. 24, 26 sampai 28 katakan apa ya? Sebab murka Allah dikatakan sini. Ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat 24. Karena kelaliman tersebut, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Allah biarkan. Selama ini manusia buat semau gue, enak-enaknya semua. Allah coba tantang kita dicegah dari penyakit, kita dicegah dari konsekuensi dosa kita sendiri. Allah tantang, tapi ada saatnya Allah katakan, waduh, nggak mau bertobat mereka dengan soft terapi. Harus ada shock terapi. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat 26 dan 28 katakan apa? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Artinya begini, dari dulu manusia itu sudah memiliki banyak masalah ya. Tapi kenapa AIDS itu, AIDS atau Indonesia dikenal istilah AIDS ya, HIV, ya, virus HIV itu muncul hanya beberapa tahun terakhir. Kenapa nggak zaman dari Romawi? Orang-orang Romawi itu juga sudah mengalami hal tersebut. Tapi itulah ya. Kenapa? Karena Allah masih tahan-tahan. Tapi ada saatnya Allah harus apa? Lepaskan semua itu. Ya. Termasuk juga pandemik ya, dengan kata lain. Pandemik ada masanya Allah sudah tahan-tahan. Tapi kadang-kadang Allah harus apa? Berikan shock terapi supaya manusia itu bertobat, berbalik. Ya, itulah sebabnya ada pandemi COVID-19 ya. COVID-19. Allah dapat lepaskan. Itulah sebabnya dari buku The Great Controversy halaman 614. Ellen White tuliskan apa? Akhirnya setan akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Itu setan yang buat ya. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur-unsur persengketaan, unsur-unsur kehancuran akan bebas. Selama ini mungkin Tuhan masih sayang-sayang kita ya. Sekali-sekali mungkin dilepaskan. Waduh, manusia ini semakin berdosa. Tapi bukan Tuhan yang menciptakan COVID-19. Itu kan manusia sendiri yang bikin sampai virus-virus itu menjadi masalah. Tapi Tuhan tahan. Tuhan tahan. Tapi ada saatnya Tuhan harus lepaskan supaya manusia bisa melihat konsekuensi daripada masalah yang mereka buat sendiri. Tapi ketahuilah, kalaupun Tuhan melepaskan itu, Tuhan tidak lepaskan begitu saja. Kesukaran itu selalu ada keselamatan di dalamnya. Selalu ada. Kita sudah sering pelajari ayat ini. Daniel 12 ayat 1. Seringkali kita hanya membaca apa yang di tengah daripada Daniel 12 ayat 1. Seringkali kita hanya fokus pada
Akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Itu sudah dinubuatkan. Kesesakan yang besar akan terjadi. Tapi coba kita lihat. Kesesakan yang besar itu ada di impit, ada di tengah-tengah, karena sebelumnya sudah dimulaikan dengan satu keselamatan, kabar keselamatan, dan ditutup dengan apa? Keselamatan yang sudah nyata. Keselamatan yang nyata. Kesesakan itu hanya merupakan intermezzo. Ada pendahuluannya, pendahuluan keselamatan yang dijanjikan, dan ditutup dengan keselamatan yang terjadi, yang dinyatakan. Daniel 12 ayat 1 bukan hanya bicara tentang waktu kesesakan yang besar. Dimulaikan dengan apa? Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Sudah ada pendamping kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego di dalam dapur api itu ada Yesus Kristus. Itu juga terjadi. Dinyatakan dalam Daniel 12 ayat 1. Mikael akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan untuk apa? Untuk apa didampingi? Karena akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi, saya selalu katakan, kalau ada kata tetapi, maka pernyataan sebelumnya itu menjadi tidak berguna ya, atau dikalahkan. Dikalahkan dengan sesudah apa yang tetapinya itu. Jadi, waktu-waktu itu ada penderitaan, penganiayaan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi betul, kita akan menghadapi tantangan. Ya, saat ini mungkin kita tidak berada di negara-negara seperti North Korea atau Yemen dan lain sebagainya itu. Anda mungkin berada di Amerika atau Eropa yang lebih bebas, jauh lebih bebas, tidak ada masalah seperti juga di Indonesia ya. Sukar untuk dirikan gereja dan lain sebagainya. Tapi coba kita lihat, kalaupun itu terjadi, biarlah kita tidak pernah lemah iman. Biarlah kita mengetahui bahwa Tuhan yang mendampingi kita. Tuhan yang akan meluputkan kita. Ya. Dan Tuhan sudah amarkan, kita akan menghadapi masalah, penganiayaan dan lain sebagainya. Yohanes 16 ayat 33. Tadi ayat kita sudah baca, kembali kita baca. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan penganiayaan, tangannya yang telah dipaku, kaki dipaku, tubuhnya yang telah ditombak dan lain sebagainya. Dia telah kalahkan. Kenapa? Apa yang menyebabkan dia dapat mengalahkan itu? Karena keyakinan terhadap apa yang telah akan terjadi pada saat dia menyelamatkan umat manusia. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 5:4 bicara tentang hal yang sama, tentang bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan akan penderitaan, penganiayaan dan lain sebagainya. 1 Yohanes 5:4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau kita dilahirkan dari Allah, kita mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Tetaplah kuat, tetaplah percaya. Percaya apa? Bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang Tuhan yang sama akan menuntun kita. Dialah Mikael yang akan menuntun kita menghadapi penderitaan, penganiayaan, dan lain sebagainya itu. Dan meluputkan kita dari semua. Sehingga pada suatu saat, mahkota kehidupan itu akan dipakaikan kepada kita. Kiranya iman kita tidak akan pernah goyang. Walaupun mungkin Anda akan menghadapi masalah, ya mungkin bukan penganiayaan fisik, tapi penganiayaan yang menyebabkan Anda kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahteranya menghadapi tantangan demi tantangan yang kita pasti akan hadapi. Saya ini dalam nama Yesus. Amin.